Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Pertama, pelayan ibadah. Ibadah Minggu tanggal 4 Juni 2023, jam 17, ibadah sekarang ini, waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Suprastowo dan Ibu Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Pada kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptis anak. Yang kedua, pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di GKJ Kebon Agung Sleman akan dilaksanakan kebaktian pernikahan gerejawi Saudara Jordani Jericho dengan Saudari Keling Putu Pujawarsi. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara semua. Yang ketiga, Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Klaten akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan pembawa firman Bapak Hendro Priyono. 4. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan simpatisan untuk persembahan syukur tahunan melalui amplop TGD. Juga atas partisipasi dalam memeriahkan Hari Raya Penuaian dengan memberikan barang-barang, makanan, tumbuhan, dan hewan untuk dilelang. Terima kasih telah ikut ambil bagian dalam acara pelelangan, sehingga semua dapat terlaksana dengan baik dan banyak berkat yang kami terima. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Sebagai catatan, GKI Klaten sudah menyediakan warta cetak dalam jumlah yang terbatas. Bagi jemaat yang membutuhkan, dapat mengambil di meja depan atau meminta pada user yang sedang bertugas. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dialah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Terpujilah Allah Bapa. Dialah yang hadir sebagai manusia untuk keselamatan dunia. Terpujilah Sang Putra Yesus. Dialah yang menyertai dan menuntun kita umat-Nya. Terpujilah Roh Kudus. Hanya bagi Dialah Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kita berikan.
Marilah ibadah Minggu Trinitas ini kita kuduskan bersama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat sore. Ya, apa kabar? Sehat? Ya. Kita bersyukur kepada Allah, kita dihantar sampai pada hari ini, Minggu Trinitas. Setelah serangkaian acara Paskah, kenaikan Kristus, Pentakosta, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, menghayati Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Trinitas berkarya untuk keselamatan kita. Dan itu semuanya harus kita hayati, harus kita hidupi, untuk kemudian kita dapat memuliakan Raja Surga, Raja seluruh gereja yang esa. Pada sore hari ini, di dalam ibadah kita akan menggumulkan sabda Tuhan dengan tema misi Trinitas Allah. Beserta dengan itu, kita juga akan melayankan sakramen baptis kudus anak atas anak-anak yang sudah dipersiapkan untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Mari bersama kita memuliakan Raja Surga kita, Raja Gereja yang esa, di dalam Kidung Jemaat 242, bait ketiga dan keempat. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah dari Sang Raja Surga. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Kita diutus untuk memberitakan kabar baik yang datangnya dari Allah kepada dunia. Mulai dari dunia terkecil kita, keluarga kita, merambat kepada dunia yang semakin luas. Namun apakah kita sudah melakukannya? Mari kita berdoa sejenak, memohon pengampunan dosa atas kelalaian kita di dalam kita tidak melakukan misi Allah atas dunia ini. Kami naikkan syukur kepadamu ya Allah. Di dalam Allah Tritunggal, kami mendapati Allah yang terus bekerja, berkarya, menghadirkan keselamatan bagi kami.
Kami adalah persekutuan orang-orang yang sudah menerima anugerah yang datangnya daripadamu. Kami juga tahu bahwa kami bukan sekedar orang-orang yang dipersekutukan dari kegelapan menuju terang Tuhan, tetapi kami pun adalah orang-orang yang sebenarnya diutus untuk memberitakan kabar baik itu kepada dunia. Namun ya Allah, karena keterbatasan dan kelemahan kami, maka atas dunia terkecil kami pun mungkin kami belum mampu memberitakan kabar baik kepada anak-anak kami, orang tua kami, pasangan kami, kakak adik kami. Apalagi ketika kami berbicara tentang dunia di luar keluarga kami. Ampunilah kami ya Allah, apabila kami belum mampu mewartakan apa yang baik kepada orang-orang sekeliling kami melalui buah pikir kami, tutur kata kami, dan juga tindakan kami keseharian. Ampunilah kami, perbaharuilah kami, supaya di hari-hari mendatang kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Menghadirkan apa yang benar, menghadirkan apa yang baik dan kudus di depan saudara-saudara kami. Ya Allah, hanya karena belas kasihan-Mu lah, maka Engkau melayakkan kami yang berdosa ini menjadi orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Dan biarlah berita baik ini nantinya juga kami wartakan kepada yang lain, supaya kami juga mengajak saudara-saudara kami untuk menjadi orang-orang yang berserah kepada rahmat-Mu yang besar. Doa permohonan pengampunan dosa ini kami pinta bersama di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Walau tak layak hatiku,
dalam keterbatasan kita, Allah Bapa memberkati kita, Allah Putra menolong kita, Allah Roh Kudus menyertai kita, yang dinyatakan melalui berita anugerah yang sore hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk semuanya. Kita akan menyambut sabda Tuhan, mari kita tunduk di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Allah yang menebus dan menyelamatkan dan yang terus berkarya
dengan kuasa Roh-Mu yang kudus bersama-sama dengan gereja-Mu di sepanjang sejarah dunia dan di sepanjang sejarah umat manusia. Karena kami pada sore hari ini boleh bersama-sama bersekutu di dalam kasih Kristus. Dan kami sebagai jemaat-Mu juga boleh menjadi saksi bagi anak-anak kami yang nantinya akan menerima sakramen baptis kudus anak. Di dalam syukur kami membuka diri untuk firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, dan berkuasalah atas ruang batin serta akal budi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan mampukanlah kami pada akhirnya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami sekalian. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan Injil dibacakan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20 demikian. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan di dalam dan dengan pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam doanya pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat yang keempat mengatakan demikian. "Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya." Dalam satu ayat di dalam Mazmur 139 ayat yang keempat ini, pemazmur menyadari akan segala keterbatasannya, bahwa dia tidak bisa menyelami karya-karya Allah yang begitu luar biasa dengan sepenuhnya. Ada bagian-bagian yang tetap menjadi misteri. Karena itu dia berkata, "Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi." Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya pemazmur mengatakan atau mengungkapkan, "Ketika aku berjalan, ketika aku tidur, dimanapun engkau ada, bagaimana mungkin?" Gitu ya, seperti itu. Dan itulah Allah yang hari ini kita ingat di dalam masa Trinitas atau di dalam Minggu Trinitas. Kita diajak untuk melihat karya Allah di dalam diri Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan apakah kita mampu menyelami karya Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dengan begitu sempurna atau amat sangat sempurna? Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di dalam ibadah, mengikuti ibadah pada sore hari ini, dengan jujur juga mau mengatakan seperti pemazmur, betapa tinggi dan dalam pengetahuanmu itu tidak dapat diselami oleh akal budi kita. Bahwa Allah memperkenalkan dirinya melalui karya-karyanya. Bahwa Allah memperkenalkan dirinya melalui
Yesus anaknya yang berinkarnasi itu. Bahwa dia terus berkarya di dalam ruang dan waktu yang tak terbatas. Ya, itu menjadi dasar iman kita dan itulah yang menjadi pegangan kita untuk dapat menyelami karya-karya Allah sekalipun tidak sepenuhnya kita bisa melihat dengan mata telanjang kita, tetapi Roh Kudus menolong kita untuk dapat menyelami karya Allah di dalam diri Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus itu dengan kuasa Roh-Nya. Tetapi sekali lagi, sekalipun demikian, kita tidak bisa menyelami sepenuhnya. Kita tidak bisa mengerti sepenuhnya. Karena kalau Allah bisa kita selami, Allah bisa kita pahami, Allah bisa kita mengerti, Dia bukan lagi Allah. Nah, apakah yang hendak disampaikan kepada kita hari ini ketika kita menghayati tentang Allah Tritunggal? Pesan apa yang mau diperdengarkan kepada kita sekali lagi di dalam dan melalui ibadah ini yang harus kita wujudkan di dalam hidup kita sehari-hari? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius 28 berada di dalam bingkai cerita tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Ya, kalau kita membaca pasal 28, setelah peristiwa kebangkitannya lalu Yesus datang kepada para muridnya, bahkan dalam kesaksian Paulus kepada jemaat di Korintus, kepada lebih dari 500 orang yang percaya, Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Dan di dalam bingkai tentang peristiwa kebangkitan Kristus serta antara kenaikannya ke surga, Yesus menyampaikan sebuah pesan, Yesus menyampaikan sebuah perintah kepada para muridnya untuk ikut ambil bagian di dalam melaksanakan misi Allah. Misi Allah Tritunggal. Nah, apakah misi Allah Tritunggal itu? Misi Allah yang berkarya di dalam diri Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi, perikop kita Matius 28 mungkin tidak seperti Lukas atau Yohanes yang menceritakan peristiwa kebangkitan Kristus dengan begitu detail. Dia lebih sederhana. Tetapi bukan berarti di dalam kesederhanaannya itu kita tidak bisa menangkap inti dari peristiwa kebangkitan dan apa yang hendak dia nyatakan. Cerita di dalam Matius 28 ini justru melengkapi apa yang dituturkan di dalam Injil-Injil lainnya. Perikop kita berbicara tentang pengutusan para murid oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memberitakan karya keselamatan yang Allah lakukan di dalam diri putranya Yesus Kristus. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar dan kuasa Roh-Nya yang memperlengkapi para murid. Untuk terus berkarya termasuk gerejanya sekarang ini. Bahwa karya keselamatan Allah itu tidak berhenti pada saat Yesus naik ke surga. Tidak, tetapi karya keselamatan itu harus terus dinyatakan di dalam dunia dan di sepanjang sejarah dunia. Karya keselamatan yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa agar mereka mendapatkan kembali pemulihan. Mereka mendapatkan kembali citranya sebagai ciptaan Allah yang baru. Mereka dapat membangun relasi yang benar dengan Sang Pencipta dan juga
dengan ciptaan-ciptaannya yang lain. Inilah misi Allah Tritunggal itu. Agar karya keselamatan terus diberitakan, agar kabar baik terus diperdengarkan. Karena memang dunia saat ini masih membutuhkan berita tentang keselamatan itu. Dunia masih merindukan tuturan-tuturan yang mendatangkan kelegaan, yang membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan. Dunia perlu mendengar dan mengenal tindakan penyelamatan yang diprakarsai oleh Allah di dalam Kristus, anaknya yang tunggal itu atas dasar kasih. Bukan atas dasar perbuatan-perbuatan manusia, tetapi tindakan Allah yang menebus dan menyelamatkan itu diprakarsai oleh Allah atas dasar kasih. Itulah anugerahnya bagi kita semua. Dan anugerah itu tidak untuk dinikmati sendiri, tetapi anugerah itu perlu diberitakan. Kapan berita tentang keselamatan, tentang karya Allah yang terus terjadi di tengah-tengah kehidupan itu harus diberitakan? Ya sekarang ini, bukan nanti. Kalau hari ini kita menjadi saksi dari anak-anak kita yang akan menerima sakramen baptis kudus dewasa, kita sedang melihat karya Allah di dalam diri para orang tua yang dengan penuh kesadaran menyadari bahwa anak-anak mereka juga adalah bagian dari janji keselamatan itu. Bahwa anak-anak mereka juga berhak untuk mengecap anugerah Allah yang begitu indah dan luar biasa di dalam hidup mereka berdasarkan pengakuan iman orang tuanya. Dan kelak ketika mereka dewasa, mereka boleh mengambil alih pengakuan iman itu secara pribadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang menjadi panggilan bagi kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Menjadi panggilan bagi kita untuk memberitakan, untuk ikut terlibat dalam misi Allah yang menebus dan menyelamatkan, yang membarui, merawat dan memelihara kehidupan. Di mana? Ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun Tuhan menempatkan dan mengutus kita. Kalau kita membaca kisah para rasul pasal yang pertama, kita melihat ya bagaimana Allah mengutus para murid mulai dari lingkaran yang paling kecil, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sekarang, bukan nanti. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil, keluarga kita sendiri misalnya. Baru kemudian melebar, meluas ke tempat yang lain. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keseharian yang kita jalani, di dalam perjumpaan dengan sesama kita, kesanalah kabar baik itu perlu diberitakan. Bukan hanya untuk kita. Cerita atau kisah tentang keselamatan itu perlu disampaikan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan, pergilah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan. Apa sih yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita?
Banyak gitu ya. Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru mengisahkan atau menuliskan apa yang Allah kehendaki, dan kalau kemudian kita simpulkan dua, bagaimana kita bisa mengasihi Allah dengan baik dan benar, dan bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita dengan baik dan benar pula. Itulah inti dari apa yang Allah kehendaki untuk kita mengajarkannya, baik kepada anak-anak kita maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Dan karena itu kita perlu menjadi teladan terlebih dahulu. Kita dipanggil untuk melakukan itu. Mengasihi Tuhan dan sesama. Bagaimana kita bisa menjadi utusan-utusan Allah yang memberitakan karya keselamatan yang di dalamnya berbicara tentang Allah yang memelihara, yang di dalamnya Allah berbicara tentang penebusan, pengampunan dosa, keselamatan dan hidup yang sejati. Bagaimana kita bisa berbicara tentang Allah yang memperlengkapi kita dengan kasih karunia-Nya oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita sendiri belum melakukannya, belum mempraktekannya, itu berarti teladan. Perlu kita perlihatkan seperti yang Kristus lakukan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketika Yesus memberikan perintah, apakah dia tidak melakukan? Dia melakukan, dan karena itu dia memberi perintah agar para murid itu menjadi utusan-utusannya yang baik dan benar. Ikut dalam misi Allah Trinitas. Kak, pesan bagi para orang tua. Tidak hanya bagi para orang tua yang akan membaptiskan putra-putrinya atau wali yang akan membaptiskan cucunya atau anak-anaknya. Teladan Anda sangat diperlukan. Satu hari seorang ibu datang kepada Mahatma Gandhi. Ibu ini meminta agar Mahatma Gandhi memberikan nasihat kepada anaknya yang masih kecil begitu ya, tapi sudah mengerti perintah untuk berhenti dari makan makanan yang manis. Nah, biasanya anak-anak senang ya makan makanan yang manis. Ngemut permen, makan coklat, es krim gitu ya, itu susu dan lain sebagainya. Susu baik begitu ya. Tapi yang lain itu anak-anak sangat suka. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa aja suka kok. Siapa di sini yang gak suka coklat? Tidak ada? Atau hanya saya? Semua senang coklat. Suka coklat atau enggak usah coklat, tapi yang manis-manis. Ada di antara kita yang suka itu. Nah, ibu ini datang kepada Mahatma Gandhi, Bapak tolong dong kasih tahu anak saya ini supaya dia berhenti dari makan makanan yang manis secara berlebihan. Lalu Mahatma Gandhi mengatakan demikian. Kalau begitu saya tidak akan menyampaikan nasihat itu sekarang. Silahkan ibu dan anak ibu pulang dulu. 2 minggu lagi datang kembali ke sini ya, seperti itu. Loh kenapa Bapak, itu berarti kan 15 hari saya harus menunggu, dan dalam 15 hari itu pasti sudah berapa banyak lagi permen yang akan dimakan oleh anak saya ini. Mbok sudah sekarang saja Bapak. Enggak, jangan sekarang. Nanti 2 minggu lagi kamu datang sini. Betul, setelah 2 minggu ibu ini dan anaknya datang lagi. Lalu Mahatma Gandhi meminta kepada sang ibu agar dia diizinkan untuk berbicara secara pribadi dengan si anak.
Lalu si anak itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi dan kemudian nggak berapa lama kemudian selesai sudah percakapan itu. Sudah Bu, dia mau mendengarkan nasihat saya. Dia janji tidak akan makan makanan yang manis lagi secara berlebihan. Begitu. Oh terima kasih Pak Gandhi gitu ya. Saya senang kalau dia mau mendengarkan nasihat Bapak. Ya sekarang silakan Ibu boleh pulang gitu ya. Tapi Ibu ini penasaran. Sebelum saya pulang Pak Gandhi, boleh saya bertanya? Oh boleh silakan. Kenapa Bapak menyuruh saya datang 2 minggu lagi? Kenapa enggak langsung pada hari itu Bapak memberikan nasihat kepada anak saya? Karena 2 minggu yang lalu saya pun seperti anak ibu. Masih suka makan makanan yang manis secara berlebihan. Dan 2 minggu sesudah itu saya belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk menahan diri. Supaya apa yang saya katakan juga sudah saya lakukan. Apa yang saya nasihatkan itu yang juga sudah saya lakukan. Jadi kita nggak bisa berkata, Ndok, Nang sana pergi sekolah minggu, pergi ke gereja, tapi kita sendiri tidak pergi ke gereja. Itu sederhananya ya. Nggak bisa berkata seperti itu. Mas, Mbak, mau bobo, mau makan, mau bangun tidur, mau pergi sekolah, berdoa dulu. Tapi kita sendiri tidak pernah memperlihatkan kehidupan doa itu kepada anak-anak kita. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak sekarang ini kritis-kritis gitu ya. Mereka kan, Allah, mama sama papa aja enggak pernah ke gereja. Mama sama papa aja enggak pernah berdoa. Mama sama papa aja enggak pernah ngajak kami untuk baca firman Tuhan. Lah kok nyuruh-nyuruh? Lah kalau digitukan sama anak kita gimana? Loh itu pernah terjadi. Papa nyuruh-nyuruh aku pergi ke gereja, papa aja enggak pernah ke gereja kok. Seperti itu. Ada yang seperti itu? Ada, tapi bukan di sini gitu ya. Entah di negeri antah berantah. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi teladan. Sebelum kita mengajarkan anak-anak kita, kita belajar juga untuk melakukan firman Tuhan. Menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Menceritakan tentang kasih Allah yang begitu besar. Nang, Dok, kamu harus mengasihi, menghargai teman-temanmu gitu ya. Tapi dalam perilaku sehari-hari kita sendiri tidak menunjukkan sikap menghargai dan mengasihi orang lain. Malah mengajar kebencian. Kabar baik yang bagaimana yang akan diperdengarkan. Apakah dengan begitu orang akan datang mendengarkan dan menyambut rahmat Tuhan bagi orang lain juga. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika hari ini kita menghayati Minggu Trinitas, kita diingatkan akan misi Allah bagi dunia ini. Dan kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam melaksanakan misi itu. Dan mari kita tanamkan nilai-nilai Kristus, nilai-nilai cinta kasih yang Allah ajarkan. Mulailah dari tengah-tengah keluarga kita sendiri. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua atau walinya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua atau walinya bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita termasuk anak-anak untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal, dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua atau wali dan anak-anaknya sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas para orang tua yang dengan penuh kesadaran dan berdasarkan pengakuan iman mereka untuk membawa anak-anak yang Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada mereka untuk masuk di dalam janji keselamatan yang juga diperuntukkan bagi anak-anak mereka. Kami bersyukur bahwa karya keselamatan yang telah Kristus nyatakan di atas kayu salib tersedia juga bagi anak-anak kami, sekalipun mereka belum mengerti makna dari baptis itu sendiri. Tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus bekerja, berkarya di dalam diri anak-anak kami dan juga di dalam diri para orang tua, sehingga mereka boleh terus membimbing, menuntun anak-anak mereka hingga kelak secara pribadi anak-anak ini boleh mengambil alih pengakuan iman itu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup mereka. Bahwa Roh Kudus dianugerahkan kepada mereka dan menuntun mereka untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Kami memohon kiranya campur tangan-Mu boleh terjadi di dalam pelayanan sakramen baptis kudus anak pada saat ini, dari awal hingga usainya, dan di sepanjang ibadah ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptis kudus bagi anak-anak saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saya persilakan para orang tua yang akan membaptis putra-putrinya atau cucunya untuk berdiri. Percayakah saudara kepada Allah Bapa pencipta dan pemelihara kita,
kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawab Bapak Susatria Prilandika dan Ibu Felicitas Ririn? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Christian Pandu Putra dan Ibu Anastasia Dewi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Christian Pramudityo dan Ibu Diah Lintang? Apakah jawab Bapak Prihastono dan Ibu Haryanti? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Otniel Deni dan Ibu Erni Damayanti? Saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Rahmat Susanto dan Ibu Maria Yolanda? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Hiskiawan Krisdianto dan Ibu Talenta Lakusa? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Bobi Adiel Pranama dan Ibu Tri Ayu Novianti? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Aditya Anggara dan Ibu Apriliana? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Pendeta Lukas Suprastowo dan Ibu Riani? Ya, saya percaya dan berjanji. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat Allah di segala abad dan tempat kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan Ku Percaya Allah Bapa. Segala dunia
Gregorius Gesang Wiguna Prilandika, Joy Selin Mada Putri Bernis, Gregorius Gesang Wiguna Prilandika, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jocelyn Mada Putri Bernis, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ecclesia Evante Isfara, Michelia Grace Angelin El Saron, Ecclesia Evante Isfara, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Michelia Grace Angelin El Sharon, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Josephine Elina Pramudityo, Kira Aluna Pranama, Ayo. Josephine Elina Pramudityo, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kira Alona Pranama, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Maleaki Devan Prasetya, Jovanka Selin Ang, dan Joel Clement Ang. Maleaki Devan Prasetya, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bisa berdiri di belakang. Amin. Oke. Jovanka Selin Ang, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Joel, duduk. Berlutut. Oke, ya. Joel Clement Ang, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Otniel Abimanyu Rajendra, Otniel Abimanyu Rajendra, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tak apa-apa. Blessy Putri Lasroha, Blessy Putri Lasroha, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saya persilahkan Bapak Ibu
bersama dengan putra-putri untuk berdiri di depan menerima berkat dari Allah atas baptisan yang sudah diterima. Jemaat akan merespon dengan menyanyikan doksologi dari Kidung Jemaat 303. Mari silakan berjejer di depan. Ulangi saja yang ini. Masih menghadap ke kami. Silakan, Pak Pri masih bergeser. Mari berjajar. Silakan. Agak menengah aja. Oke. Ya, rangkap dua sab, enggak apa-apa. Oke. Ya. Baik. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan bagi saudara-saudara dan anak-anak saudara. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Dipersilahkan duduk, Bapak Ibu yang baru saja membaptiskan putra-putri tetap berdiri. Saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara sebagai orang tua bersungguh-sungguh untuk membantu mereka bertumbuh dalam iman. Kehidupan mereka akan semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri sepenuh hati. Sekarang saya persilahkan saudara-saudara untuk berbalik menghadap ke arah jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua atau wali mereka dalam pendidikan iman mereka. Dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus. Karena kita satu tubuh dalam Dia. Saudara-saudara, mari kita sambut anak-anak ini dan juga orang tua mereka dengan aplaus sebagai penghargaan kita. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Hati kami berlimpah dengan sukacita kepadamu ya Allah, yang telah berkarya di dalam diri para orang tua dan juga anak-anak yang baru saja menerima sakramen baptis kudus. Meteraikanlah dengan kuasa-Mu sehingga anak-anak ini boleh semakin bertumbuh di dalam iman.
Kiranya kasih karunia-Mu juga yang menyertai mereka dan pertumbuhan serta perkembangan jasmani mereka. Perlengkapi para orang tua dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh menjadi teladan di dalam iman, melalui perkataan dan perbuatan serta hidup mereka bagi anak-anak, sehingga kelak anak-anak boleh mengikuti jejak-jejak iman para orang tua atau walinya. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi sesama kami yang berada di dalam berbagai-bagai pergumulan. Mereka yang sakit, mereka yang sedang berduka cita, mereka yang sedang berjuang untuk menata dan memperbaiki kehidupan ekonomi serta rumah tangga mereka. Mereka yang sedang berjuang untuk memulihkan relasi di tengah-tengah keluarga atau di dalam perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain. Mereka yang sedang bergumul untuk pendidikan, pekerjaan, dan masa depan mereka. Berbagai-bagai pergumulan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami memohon di tengah-tengah pergulatan batin, di dalam keputusasaan, di dalam kesedihan, di dalam perjuangan yang begitu rupa harus mereka kerjakan dan upayakan. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas mereka, agar di dalam pergumulan-pergumulan itu, hati dan pikiran mereka, iman mereka tetap tertuju kepada Allah Tritunggal, Allah yang memelihara, Allah yang berjalan dan menyertai mereka, Allah yang akan membawa mereka keluar dari pergumulan-pergumulan itu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi perpolitikan yang semakin memanas terkait dengan pemilu 2024, kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau tetap berkenan menyertai bangsa yang besar ini. Dan biarlah pada waktunya pemilu juga boleh berjalan dengan baik. Dan kami boleh mendapati sosok pemimpin-pemimpin yang benar-benar arif dan bijaksana, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang mau bekerja bagi negeri ini, bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk kesejahteraan rakyat banyak. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, di berbagai pelosok, baik di negeri ini maupun di berbagai belahan dunia. Kami memohon biarlah Allah Tritunggal yang menjadi dasar iman gereja dan Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus memperlengkapi gereja Tuhan untuk terus bersekutu, bersaksi dan melayani, ikut ambil bagian dalam melaksanakan misi Allah, membawa dan memberitakan Injil Kristus yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan sukacita, yang memberikan jaminan yang pasti akan hidup kami baik di dunia maupun di masa yang akan datang. Di tengah-tengah tantangan yang begitu rupa, biarlah gereja Tuhan boleh terus menggarami dan menerangi kehidupan. Sebab ke tengah-tengah dunia inilah kami dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ya Allah, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih akan menghadapi ujian penilaian akhir tahun. Kiranya anugerah kesehatan, kegembiraan, ketekunan, kejujuran dalam menjalani ujian boleh mereka praktekkan. Dan biarlah apa yang sudah mereka persiapkan pada saatnya nanti juga membawa hasil yang mendatangkan rasa syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Oleh karena itu, dengan penuh syukur, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang didasari dari kitab Ulangan 16, ayat 16b dan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan memuji Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Dimohon bangkit berdiri dan menyanyikan bait yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan.
Bangkit Berdiri, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengaturkan persembahan kita. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa kami, jikalau pada saat ini Tuhan boleh berikan kami waktu untuk memuji menyembah Tuhan, dan terlebih Tuhan boleh izinkan kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat kasih karunia Tuhan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap tangan yang mempersembahkan ya Tuhan. Tuhan berkati kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan setiap mereka. Berkati juga majelis jemaat yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat sehingga persembahan ini boleh menjadikan dukungan bagi pekerjaan Tuhan terutama di gereja kami ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah ini, tetapi sadarilah bahwa ibadah ini tidak berlangsung di tempat ini, tetapi ibadah kita juga harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita yakini rahmat Tuhan di dalam Sang Gembala yang agung akan memelihara dan menuntun kita. Dan mari kita terus mengenali kehendak-Nya. Tuhan, Kau Gembala kami. Berilah kami beribadi
Jemaat Tuhan, teruslah berjuang untuk menjalankan misi Allah Trinitas pada dunia dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya dan melayaninya. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa memberkatimu bersama dengan seluruh ciptaan untuk terus mengusahakan dan menguasai bumi. Yesus Sang Putra memberikan teladan dalam kasih supaya hidupmu senantiasa memancarkan terangnya. Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam hatimu dan menguasai pikiranmu, supaya engkau hidup seturut dengan kehendaknya. Kiranya Allah Trinitas menyertai engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.